Selamat pagi Pak Darwis. Ya. Nah, kali ini tuh kita mau coba wawancara Pak Darwis mengenai tugas PPKN. Oke. Di mana di tugas ini kita coba mengambil mengenai Bhinneka Tunggal Ika, harmoni dalam keberagaman. Nah, kita milih Pak Darwis karena di sini kan konteksnya sosial ya Pak ya, masih membahas tentang keberagaman budaya kayak yang seperti pertemuan sosiologi pembelajaran kita kan Bapak pernah jelasin mengenai sosial, kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, di sini kita coba angkat lagi sih Pak di PPKN ini. Makanya kami tuh menunjuk Bapak sebagai narasumber untuk wawancara kali ini. Nah, wawancara kali ini akan diwakilin oleh Caroline dan Jinansi Pak. Iya, Sudah tepat sih. aku bukain untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama itu menurut Bapak itu apa sih bedanya keberagaman sebagai fakta di Indonesia dengan harmoni yang kita cita-citakan lewat Bhinneka Tunggal Ika? Intinya faktanya apa yang terjadi dengan keberagaman itu. Iya. Nyatanya atau konsep idealnya? Faktanya. Fakta. Kita nggak bisa pungkiri pertama seperti yang sering kali saya bicarakan di kelas sosiologi ya. Secara demografi kita kan terbagi atas kota dengan non kota ya, katakanlah begitu, untuk desa, desa anak di seluruh Indonesia, kota dan non kota. Dan kita pernah bahas pada konteks Gemensah dan Gesellschaft, hidup itu kan terbagi atas dua ikatan sosial ya. Satu diantaranya adalah terikat guyup secara sosial dalam nuansa kebersamaan. Yang lainnya adalah keterikatan berdasarkan kepentingan tertentu, baik kepentingan secara individu maupun kelompok gitu ya. Nah, pada konteks ini kalau pertanyaannya adalah keberagaman gitu ya, faktanya ya negara kita beragam, terlepas dari dua identitas ikatan sosial tadi, etnis, suku itu beragam, agama juga beragam. Latar belakang sosial ini kemudian membentuk orang dengan kebiasaannya masing-masing, dengan budayanya masing-masing. Kalau misalnya keberagaman yang kita coba tekankan adalah kehidupan kota di Jakarta misalnya, gitu. Mungkin kelihatannya seragam, seakan-akan orang Jakarta sama semua. Tapi toh kalau kita sering saya katakan fakta sosial di lapangan nggak selalu terlihat seperti yang kita bayangkan. Kalau kita belum terjun langsung, mengecek langsung, belum tentu benar-benar seragam kan begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Ketika ada masalah-masalah yang sifatnya sangat fundamental dalam konteks idealisme orang dengan kelompoknya, ini pernah kita lihat terpecah ya dalam konteks politik. Politik di 10 tahun terakhir itu menyentuh sisi yang sangat ideologis. Apa itu keagamaan? Sisi yang sangat ideologis ini kemudian membuat orang seakan-akan bisa dipecah atas kelompok A dan kelompok B gitu ya. Belum lagi kemudian keberpihakan politik yang terjadi 10 tahun terakhir itu kelihatan seperti berkubu begitu ya. Dan ini akhirnya bercampur aduk lah masalah keagamaan, masalah kelompok politik. Belum lagi kita nggak bisa pungkiri masalah sosial ekonomi kita kan masih berada di bawah ini ya, apa namanya, kekhawatiran ada pecah permasalahan yang berulang yang maksud begini loh. Negara kita kan katanya sukunya beragam, bahkan diantaranya ada bangsa keturunan. Tapi kita nggak usah pungkir, tragedi 98 pemilihan pilkada DKI 2017 itu kan berulang-ulang nih masalah etnis, masalah keagamaan. Ini bisa di-recall kembali oleh pihak manapun yang mungkin bertanggung jawab gitu ya, yang bisa menguji keberagaman kita. Artinya gini, mungkin kita bisa bilang dalam segi idealisme kita masih berpendapat sama yang diajarkan di bangku sekolah, di mata kuliah Pancasila, bahwa keberagaman itu bisa dihormati, dihargai. Tapi kenyataannya ketika ada momentum tertentu, dia seperti bisa di-recall masalah-masalah identitas keagamaan, masalah etnis itu masih bisa bermain, bahkan di Jakarta sekalipun itu. Iya. Tapi ya bagaimana sih Pak ide Bhinneka Tunggal Ika itu membantu orang-orang yang berbeda suku dan agama di Indonesia, dan itu kayak merasa bahwa mereka itu tetap satu atau punya ikatan yang sama? Ya, di mana orang diajarkan transfer of value, transfer nilai. Saya pernah bilang setidaknya di pendidikan formal dan non formal. Di non formal di keluarga mungkin sekali bilang janganlah bersering berantem sama temen yang beda agama, beda suku segala. Nah, kita ini sama segala. Tapi sebetulnya lebih intens, lebih masif ya tadi ya, terkait dengan bagaimana orang masih bisa diajarkan di sekolah-sekolah, terkait dengan
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika diulang-ulang gitu kan. Iya, betul. Dari SD sampai SMP, SMA, kuliah juga bisa kuliah. Saya kira itu secara norma pendidikan dia masih kuat lah membungkus itu. Cuma pada kenyataannya sih bilang lagi itu akan teruji ketika di lapangan ada momentum tertentu politik dan sebagainya. Iya. Masalah kehidupan sosial ini berangkat dari permasalahan fundamental. Apa sebenarnya antaranya keadilan, gitu ya. Kenapa orang bilang kalau orang menuju kesejahteraan ada kebijakan yang adil dulu. Kalau misalnya kebijakannya tidak adil maka kesejahteraan tidak akan meluas kepada masyarakat, begitu. Nah, ketika orang melihat masih ada contoh-contoh ketidakadilan, begitu ya, orang akan mempertentangkan ini. Sekilas mungkin orang tadi bersama politik doang, tapi nggak sederhana itu ya. Saya kayak gini, masalah anggota dewan digeruduk sama masyarakat, begitu ya, bahwa kenaikan anggaran mereka terkait dengan rumah tinggal 50 juta dan lain sebagainya. Ini kan cuma memantik di antara sekian permasalahan yang muncul belakangan, misalnya kayak pajak yang naik segala macam, begitu ya. Jadi ini bukan masalah pernah politik ansih, keadilan itu bisa membentuk orang nggak lagi saling menghargai, nggak lagi saling menghormati. Jadi orang itu nggak cuma berbeda pendapat seperti yang saya katakan di awal, nggak cuma masalah agama doang sih, kemudian udah kita tetanggan gitu ya, konteks politik. Tapi memang ada peristiwa-peristiwa yang membuat orang ini nggak lagi saling menghargai, menghormati. Keberagaman itu kan akhirnya menyentuh civil society ya, mana masyarakat yang tidak punya kewenangan, mana yang punya kewenangan, itu bagian dari keberagaman. Jangan lupa, ketika ini terlihat tidak adil, orang yang tidak punya kewenangan seperti diperlakukan seenaknya saja, ini akan muncul pergerakan masyarakat yang lebih luas. Itu sih terpisah. Iya. Tadi kan kita bicara tentang konfliknya itu karena rasa tidak adil ya. Iya, terus bagaimana sih Pak kita memastikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya bicara soal budaya, tapi juga dia bicara soal keadilan bagi semua kelompok di Indonesia. Oke. Sebetulnya kan kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, kita nggak bisa lepas dari Pancasila ya. Iya betul. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkeram sama burung Garuda yang di antara badan itu simbol Pancasila. Yang dimana sila kelima keadilan sosial di seluruh Indonesia kan tujuan gitu ya, dari bagaimana berdirinya negara ini ya. Keberagaman itu tidak boleh memunculkan perilaku tidak adil, menegasikan kelompok satu dan kelompok yang lain. Kita bicara pendidikan yang sering kali saya bahas di kelas misalnya, bagaimana kemudian orang berharap output pendidikan dari sudut timur sama sudut barat itu sama se-Indonesia. Sedangkan sarana prasarananya, penerapan proses pendidikannya itu berbeda. Jangankan dari timur ke baratan atau timur yang paling jauh atau yang paling jauh dari jangkauan kota. Jakarta dengan non-Jakarta misalnya, itu kan terlihat. Jakarta dengan beberapa provinsi kan kelihatan begitu loh. Saya ingin bilang bahwa keberagaman, perbedaan baik kota dengan tidak kota, kota dengan kabupaten, itu harusnya tidak menjadi sebuah alasan gitu ya, bahwa keberagaman ini kemudian memunculkan biasalah namanya kabupaten ya beda sarana pendidikan bisa gitu, karena APBN 20% misalnya pendidikan itu kan tetap Palu dan membuat kota doang, bukan cuma tempat-tempat sentral yang kita sama tahu kota besar, enggak gitu. Artinya keberagaman yang ada dari timur sampai ke barat harusnya dimaknai sebagai aset yang harus dimaksimalkan semuanya, bahwa semua tanggung jawab. Katakanlah pemerintah katakanlah harus kerjasama dengan pihak yang lain ya. Apapun itu kan pilot project ini kan pemerintah dengan anggaran yang ada, kesejahteraan yang diberdayakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar kemudian orang berpikir bahwa emang ini keberagaman ini tidak memunculkan yang namanya perilaku tebang pilih gitu ya. Cuma yang dipilih-pilih aja kota-kota yang kemudian kelihatan yang dilewati pejabat yang bagus-bagus sebagai desa, sebagai kampung, enggak itu sih kalau harusnya ke arah sana ya, merata gitu loh maksudnya. Satu lagi saya tambahkan, apalagi sebetulnya sejak tahun 2002 kalau nggak salah 2003 kan sudah terjadi desentralisasi ya. Jadi kalau kajian administrasi negara, desentralisasi pembangunan nasional itu kan sudah terjadi ketika pusat tidak hanya mengelola, pusat nggak lagi ngatur seluruh yang ada di Indonesia, tapi terbagi kekuasaan ke semua provinsi, kabupaten kota Indonesia. Harusnya kebijakan ini bisa membangun seluruh wilayah Indonesia sehingga untuk kesejahteraan itu yang dimaksud. Jadi keadilan dan regulasi. Kalau regulasinya nggak adil, ya mau gimana? MBZMBG dipaksakan cheat, MBZMBG maksudnya. Silakan apa lagi? Baik, untuk solusi jika Bapak ingin membahas satu hal dalam kurikulum sekolah itu di Indonesia
hal apa yang akan diubah agar anak-anak muda seperti kita ini lebih menghargai dan memahami keberagaman? Saya pernah bilang, sebaik-baiknya pengajar, dia tidak lupa menyampaikan nilai kepada peserta didik. Jadi nggak cuma ngajarin yang namanya pengetahuan. Bagi yang kuliah di eksak nggak cuma belajar rumus, yang belajar di sosial nggak cuma hafalan doang. Saya mundur ke belakang deh. Beberapa tahun lalu ada menteri yang menggelontorkan gagasan pendidikan berkarakter. Sebetulnya pendidikan berkarakter di mata saya ya, itu nggak cuma difokuskan pada mata kuliah, mata pelajaran tertentu, tidak, begitu ya. Atau mungkin cuma dibikin pada program-program tertentu gitu, proyek-proyek tertentu. Nggak, harusnya setiap dosen yang mengajar, guru yang mengajar di kelas itu transfer of value. Value itu apa sih? Misalnya, you udah bilang tentang kita bahas tentang politik pemerintahan ya, misalnya gitu ya. Tapi disisipkan di sana politik yang ideal itu seperti apa, masyarakat yang kemudian bisa sejahtera karena politiknya seperti apa. Atau kita belajar misalnya tentang apalagi budaya, katakanlah gitu ya, budaya yang baik ideal itu seperti apa. Jadi ada yang disisipkan seperti halnya seorang tokoh agama yang bicara sama murid agamanya, jadi orang itu harus baik gitu loh, seorang kali. Karakter itu harus dibangun, gak cuma pintar cara pengetahuan, tapi secara emosional, secara kepekaan sosial, dia tahu bahwa dia nggak harus selalu selfish pada kehidupannya. Jadi kayak perilaku sih. Ya betul. Value dan nilai-nilai ya. Sebagai penutup, itu apa pesan utama Bapak yang ingin disampaikan pada kami, khususnya mahasiswa, tentang peran kita dalam menjaga harmoni dan persatuan Indonesia? Sebetulnya boleh sebenarnya berbeda pendapat, boleh. Yang tidak boleh itu tidak menghargai pendapat orang lain. Itu yang nggak boleh. Saya sering kali bilang di grup, kita bahas politik ya. Ada yang bilang gitu ya. Ada yang bilang, oh jangan nonton berantem. Yang bilang jangan itu menegasikan masalah. Politik itu terjadi masalahnya ketika ada momentum perbedaan gitu ya. Kalau orang menghindari itu salah. Kita boleh berbeda pendapat, si A sama si B sama si C boleh. Yang nggak menghargai pendapat orang lain itu yang nggak boleh. Apalagi menyerang orang secara subjektif, itu lebih nggak boleh lagi. Apalagi berargumentasi tanpa objektivitas, cuma pengen semua buku, itu yang nggak boleh. Saya bilang keberagaman harus dihargai dengan cara begitu, gitu ya. Bahwa perbedaan itu katanya rahmat, perbedaan membawa kebaikan ketika orang menghargai itu sama lain. Jadi bukannya berbeda yang tidak boleh, tapi tidak menghargai orang lain yang berbeda yang tidak boleh. Itu simpel gitu ya. Oke, jadi kayak Bapak lebih menekankan kita berbeda, tapi kita juga harus menghargai juga yang lain. Toleransi itu ya. Masa mau kita semua sebumbu gitu ya. Udah? Terima kasih Pak Dabes atas sesi diskusinya nih jatuhnya ya Pak ya, mengenai keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika harmoni dalam keberagaman. Oke, semoga kita ini bisa mengamalkan apa yang Pak Darwis coba sampaikan kepada kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita mau menjelajahi mengenai budaya yang ada di Kota Tua. Sebelum itu kita mau memperkenalkan diri nih. Ada siapa aja sih? Halo semua, nama saya Martin Adli. Perkenalkan nama aku Nadia Karoni. Halo, perkenalkan nama aku Tienda Josina. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rana. Aku Nuranina. Yang terusin tadi ya. Di sekitar Bapak gini, Bapak pernah lihat kan kayak praktik kebudayaan, misalnya tadi Bapak bilang ada wihara. Nah, kira-kira di sekitar wihara itu suka ngadain budaya apa aja sih Pak? Kalau sih kalau pas ada acara Jakarta aja Mbak, kan cuman kan masih banyak juga kalau malam itu kayak ondel-ondel itu kan budaya juga. Sering lewat gitu. Sering kalau malam masih itu kebanyakan dari ini daerah Kemayoran tuh Mbak. Pakai musik itu rame tuh. Itu biasanya berapa kali atau memang hari-hari tertentu aja Pak tadi? Nah, kemungkinan kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali, kadang-kadang tiap hari ada. Ya, enggak ya. Itu kadang-kadang ngetemi sama itu Mbak di
kami kelinci itu pada istirahat di situ. Oh. Nanti personelnya itu diistirahat di situ, baru ntar kalau jam-jam maghrib, habis maghrib itu lewat gitu. Kayak ngamen kan itu, tapi bagus sih kan masih nguri-uri kehidupan budaya Betawi. Ya betul. Selain itu, Bapak pernah nggak sih Pak ikut serta atau melihat budaya gotong royong yang saat ini yang Bapak tahu kan agak mengurang ya dari masyarakat Indonesia, kayak budaya gotong royong, musyawarah. Setahu Bapak gimana tuh? Kalau kita kan, Sekarang ini. ya kalau gotong royong kan sebenarnya kan dari kita juga Mbak, kita kan harus ya satu kan kita membantu yang bisa kita bantu apa sih kan nggak harus membantu materi kan juga bantu yang lain bisa kan pendapat juga bisa nah. Kalau kita kan sini juga gotong royong Mbak anak-anak sini. Jadi saling hargain, saling hormatin juga. Jadi menurut Bapak itu penting ya Pak? Penting, Budaya harus. gotong royong di kehidupan ini. Harus, Oke. itu harus. Bapak pernah nggak sih melihat kebudayaan yang Bapak alami, perbedaan kebudayaan yang Bapak alami, kan Bapak sendiri dari Jawa ya. Mungkin di daerah sini atau pedagang-pedagang ini punya budaya lain. Ya kan beda-beda kan Mbak. Kalau tukang buah di sini kan kebanyakan Bogor. Iya. Pasti kan kebiasaan sama itunya juga bahasanya juga beda juga kan. Kita kan cuman kalau kita kan kembali ke kitanya. Kalau kita mau dihargain orang, kita ngehargain orang dulu ya kan. Betul. Kalau kita ya pokoknya kan Mau dihargai, dari ya. kita dulu. Ya, Kalau betul. kita nggak ngasih contoh kan orang nggak bakalan nggak ngikutin kan. Orang kita ngasih contoh baik aja belum tentu orang baik sama kita kok. Betul. Ya lah. Iya, betul. Jadi kalau dari pandangan Bapak sendiri, Bapak tuh merasa bangga nggak sih Pak sebagai warga negara Indonesia? Bangga tuh Mbak. Pasti bangga ya Pak ya? Bangga Dengan banget. budaya tadi Iya. kayak Gotong royong. Gotong royong. royong, terus Dan ada toleransi. Saling menghargai. saling membantu, saling menghargai, Iya. musyawarah. Itu harus kalau di ini Mbak, kalau orang Jawa itu diuri-uri, Iya betul Pak. dipertahankan. Betul Pak. Betul. Oke. Terima kasih Ya. Pak atas jawaban Bapak mengenai. Cuman sayangnya satu Mbak, Apa? kadang-kadang kebudayaan tuh kita tuh tenggelam dengan budaya. Kan kita sekarang udah digital kan, jadi betul. kayak biasanya adat ini kan kebanyakan dari luntur kan. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Terkikis ya, Pak, ya. Iya. Udah sekarang kurang. Apalagi anak-anak yang 2000-an ini. Betul yang Gen Z. Nah, apakah sadranan apa itu kan udah mungkin udah lupa. Betul banget, Udah Pak. nggak. Tetap makanya sebagai orang tua harus ngingetin. Ya. Dari anak ngingetin. Oh ini budaya Jawa. Jangan melupakan nilai-nilai Ya, budaya ya Pak ya, betul. pokoknya. Oke. Karena di pendidikan juga udah kurang Mbak. Kayak Hmm. gitu-gitu kan. Ya di sekolah deh. Sekarang yang milenial deh. Condong ke digital kan. Iya. Internet kan. Bukan budayanya udah berkurang. Iya kan. Sebenarnya dari pendidikan itu juga kuncinya di situ. Kalau mau uri-uri ya dari pendidikan, dari sekolahan. Dari sekolahan kan yang dari yang dasar dulu lah, PAUD kayak Iya, gitu-gitu. betul Pak. Lingkungan Kalau di situ. ya lingkungan ya. Tapi kalau dari pertama ya keluarga dulu. Keluarga dulu didik, baru sekolahan juga sekolah dulu-dulunya kan harusnya dari. Terima kasih banget nih Pak Oke. atas. Ini dari mana maaf? Oh iya, kita dari Universitas Bakti. Iya. Di mana tuh? Itu di Kuningan. Oh, Hanya kan rombongan. oh Nah, iya. ini lagi mau cari-cari info mengenai budaya sini sih Pak di daerah. Betul. Bapak. Kalau sini ya paling kalau tempat ziarah di situ. Kalau yang ini kan kebanyakan gedung-gedung tua aja. Oh, daerah sini ada gedung tua ya Dia Pak? ini kan bangunan tua semua nih, Pak. Ya gedung tua semua kan. Oke. Kalau depan sih udah kayak antara kan udah direnovasi sekarang. Masih udah Udah pindah ini. Jadi yang masih asli memang daerah-daerah sini ya Pak ya? Masih Ya. daerah-daerahnya. Itu tuh Nyonya Menir pojokan tuh, gedung tua tuh. Ini Oh. ke kiri pojokan ada gedung Nyonya Menir. Sejarah jamu Nyonya Menir itu betul, tuh Pak, ya. gedungnya. Tapi sekarang udah kayaknya disewain toko bahan apa-apa. Dulu dia jualan jamu Mas dulu Mas. Oh. Jamu gitu, tapi udah rumahnya di belakang itu. Deh. Kan kebetulan dulu yang jaga temanku, jadi tahu rumahnya dia. Nyamannya. Pojokan pas pojokan yang dari tahun 92 itu, ujung paling pojok sebelum pasar tuh ya nyamannya. Oh, Ya, terima kasih ya Pak. Oke, Oh, iya, Pak. oke, Bang. Iya. Semoga Bang, Mas. Semoga ya, Oke, Mas. kita Iya. bisa bisa sharing-sharing infonya. Saya nongkrong di sini, Mas. Oh, oke. Kan kita lagi di Gramedia. pensiun kok.
keberagaman telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa melalui perubahan mata uang dan simbol-simbol sejarah. Kita melihat Indonesia dibangun oleh banyak perbedaan yang disatukan dalam satu tujuan. Keberagaman suku, bangsa, dan agama merupakan faktor utama pembentuk identitas nasional. Nilai-nilai budaya daerah seperti toleransi dan gotong royong tumbuh di komunitas lokal dan menjadi puncak kebudayaan nasional. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia adalah orkestra terbesar di dunia, di mana perbedaan menciptakan harmoni dalam keberagaman.